Hadirin mukarramin, para guru, para kiai, para asatidz, para hujjaj, ya, pada kesempatan kali ini tadi disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Mahmudin, kita akan tabarukan, nyari berkah gitu, kita baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Bukan wai, fathah wawu sempurna wa, kemudian ya sukun, jadi ada sifat lain, jangan wailul, wailul likulli humazatin lumazah. Huruf H sukun, ya, H berfathah, ha, hi, hu, kemudian sukun, kemudian tak marbutoh waqaf jadi ha sukun, itu ada sifat namanya rakhawah, ngalir dia punya suara. Lumazah, zah, nah ngalir ya, zah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malan, ada idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Jadi suaranya tanwin masuk ke wawu, kemudian tambah gunnah. Gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung, ya. Kemudian ditahan 2 sampai 3 harokat, maksimal 3, minimal 2. Malau, nah di hidung tuh suaranya. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kalau disambung ya, lumazatil tinil, lumazatin alladzi, kan tanwin tuh ketemu dengan hamzah, bukan hamzah wasol, alif lam atau hamzah wasol, tinil jadinya. Kayak kita baca gini, apa namanya, qul huwallahu ahadun, ketemu dengan Allahus somad, itu harus dijaga tanwinnya, jangan hilang, ya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Coba lagi ya. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan yahsabu anna malahu akhladah. Ngalir haknya ya, tipis ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Lahu akhladah. Lahu ada mad silah wawilah. Boleh sih 2, 4, 5 boleh, tapi sebaiknya baca yang 5, agak banyakan biar pahalanya tambah banyak. Emang sih mad jaiz itu 2 harokat, mad silah tawilah juga boleh 2 harokat, 4, 5 boleh. Tapi kalau napasnya panjang, ambil yang maksimal. Kenapa? Karena semakin dia panjang bacaan menurut harokatnya, itu pahalanya semakin apa?
besar. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu enak itu. Pahalanya banyak itu karena pakai mad jaiznya yang berapa? Yang 5 ya. Lahu pakai yang 5 ya. Annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Akhlada. Iya, huruf kha. Ya, huruf kha ngalir ya. Tebel ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu kalla la yunbadanna fil hutamah. Mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, di situ ada huruf ta dengan po ya. Susahnya di mana? Gampang. Ya, huruf ta itu dengan po semakhraj dia, sama adik kakak, satu kandung. Ya, ta po dengan apa lagi? Satu lagi. Ya, dal. Ujung lidah nih, ujung lidah ketemu gusi atas. Ujung lidah kita ketemu gusi atas. Ya, tambah dengan hamas ta. At tuti. Coba lah. Tuti. Kalau tuti pakai T ya, itu nggak ada hamesnya. Tuti. Ya, ta. Oke, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tawalud nanti gini. Amwat. Terlalu banyak itu mah. Amwat. Dikit aja, asal ada hamesnya, ada apa? Nafas yang keluar. Nah, bedanya dengan to apa? Ta dengan to sama sebetulnya, bedanya pada sifat. Kalau ta mustafil, lidahnya turun, ta. Coba berasa nggak? Ta. Sekarang naikin lidah, rahang jangan gerak. Po. Ta. Talpo. Berasa kan? Gampang banget itu. Ya, ta dengan to sama dia, cuman bedanya cuman apa? Sifat. Kalau ta turun lidahnya ta. Di saat yang sama naik po. Talpo. Allati tattali'u 'alal afidah. Coba. Allati tattali'u 'alal afidah. Ada dua ain, tattali'u li'u'a. Nah, itu jangan sampai berubah ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada dua gunnah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada sin, ada shad. Sin dengan shad sama. Ujung lidah mengarah ke gigi bawah. Sin, sama dia dengan shad. Bedanya apa? Kalau shad naik lidah, sin turun. Sin, sa. Kalau shad naikin aja lidahnya. So. Asa. Also. Ternyata bedanya cuma naik turun aja itu.
Ya, naik turun. Kalau naik jadi tebel, so. Turun tipis, sa. Nah itu memang ya, itu sifat huruf ya. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Baik, surah ini namanya surah Al-Humazah. Abu Amr Ad-Dani Fakar Rasm dalam kitabnya ya Al-Bayan fi Addi Ayil Quran, beliau menghitung ya, beliau menghitung semua surat di Al-Quran berapa ayat, berapa huruf dan sebagainya ya, dan juga jumlah-jumlah ayat yang ada di situ ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Humazah itu ada 9 ayat. Ada berapa? 9 ayat, dan semua ulama qiraat sepakat jumlahnya 9. Nggak ada perbedaan, semua sepakat 9. Sebab ada beberapa surat ya, contoh Al-Maun, Al-Qari'ah, ulama lain mengatakan ayatnya sekian, ulama lain mengatakan sekian, perbedaan cara hitung. Tapi kalau untuk surah ini ya ittifaq semuanya sama 9 jumlahnya. Berapa jumlah katanya? Jumlah katanya salasatun wa salatun, 33. Berapa jumlah hurufnya? Jumlah hurufnya ada 133 huruf. Ada berapa? 133 huruf. Nah, tadi diterangkan tuh oleh guru kita, Kiai Mahmudin, ya, bahwa Rasulullah bersabda siapa orang yang baca Quran satu huruf aja, itu ada berapa kebaikan? 10. Nah, ini nih 133, berarti ada berapa itu? 1.300. Masya Allah itu. Itu pahala ya Pak, pahalanya segitu tuh. Tapi hasanah di sini, kalimat hasanah itu jumhur ulama hadis mengatakan bukan cuma pahala, tapi kebaikan real. Kita kan butuh kebaikan dalam hidup, kebaikan kesehatan, kebaikan rezeki, kebaikan lisan, kebaikan wah semua kan ya. Nah berarti orang yang baca Quran itu penuh kebaikan hidupnya. Jadi kalau hidup mau baik, baca Quran yang banyak, ya kan? Kita butuh nggak kebaikan rezeki? Butuh. Kebaikan kesehatan perlu nggak? Kebaikan rumah tangga, kebaikan anak, kebaikan, Masya Allah, itu semua orang butuh itu. Makanya orang yang baca Quran itu ada syifa, ada rahmat, ada kebaikan. Artinya orang yang sering baca Quran, kehidupannya dijamin baik. Dijamin baik itu. Makanya kalau bisa sehari jangan sampai tinggal tuh Quran, walaupun cuma baca kulhu. Tadi kan 130 dikali 10. Itu minimal. Artinya orang yang lancar baca Quran, ya, yang nggak lancar, skor awal nih Pak, skor awal 1.300, karena satu huruf berapa? 10. Tapi kalau dia baca, ngerti tajwidnya, ngerti hukumnya, ngerti tafsirnya, mustahil 10. Satu itu bisa 1.000. Ini kan ajar ganjaran. Sekarang gini masalahnya ya, mohon maaf ya. OB sama direktur sama nggak gajinya? Padahal kan Masya Allah OB itu datang paling apa? Paling awal. Kalau bos, loh suka-suka dia. Tapi pahalanya apa? Pahalanya, gajinya maksud saya. Gedean siapa? Gedean bos. Ya, padahal di tempat yang sama, Quran pun sama. Jadi kalau orang baca Quran satu huruf itu 10 kebaikan atau 10 pahala, itu minimal. Berarti semakin orang ngerti, semakin banyak dibaca, semakin ngerti nih makna Quran dan diamalkan, mustahil 10. Karena ya al-ajru biqadril manfaah. Ada kaidah begitu. Bahwa besaran pahala itu tergantung manfaatnya. Manfaat orang belajar, dia bisa ngerti, enggak sama pahalanya. Makanya belajar itu jangan apa? Jangan berhenti. Baca Quran yang banyak, semakin Anda paham tuh semakin Masya Allah pahalanya. Jadi 133 huruf. Ini sengaja para ulama nulis berapa jumlah huruf agar motivasi kita bertambah. Iya kan? Kan baru enggak kan ya? Ternyata baca Al-Humazah doang berapa pahalanya? 1.300. Apa itu Al-Humazah? Al-Humazah artinya banyak di sini kalau lihat dari maknanya ya. Itu bisa menggunjing, bisa mencela, bisa mencaci maki, bisa ghibah, ngerendahin orang. Itu Al-Humazah. Lumazah sama begitu. Cuman Qatadah membedakan. Kalau humazah dengan lisan, lumazah dengan selain lisan. Kemudian Mujahid juga mengutip di tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau humazah mencela di depan orangnya.
memaki di depan orangnya, ngerendahin di depan orangnya, lumazah di belakangnya. Di depan kagak berani, di belakang apa? Mencemooh. Ini lumazah. Wallahu a'lam, ini makna tafsir tuh banyak ragamnya, gitu ya. Nah, kemudian apakah ada sebab surah ini turun? Ada. Ya. Kalau kita buka kitab Lubabul Manqul, ya, itu punya Imam As-Suyuti, itu kitab yang menerangkan tentang sebab turunnya sebuah ayat, gitu ya, atau sebuah surah. Itu banyak riwayatnya. Ibnu Hatim meriwayatkan, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari juga meriwayatkan bahwa banyak ya orang-orang yang hidup di zaman Nabi, ya, kaum kafir Quraisy, tokoh-tokohnya Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, ya, dan lain sebagainya, itu kalau Nabi lewat selalu dicaci itu. Wailak, wailak ya Muhammad, wailak ya Muhammad, dicaci terus. Celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad, dicaci mulu. Maka Allah merespon, wahai Muhammad, tenang aja, kamu enggak celaka. Justru yang celaka itu adalah mereka yang setiap kali kamu dakwah, setiap kamu lewat selalu mencela. Maka turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita cermati, surah ini turun di Mekah. Biasanya kalau surah-surah yang turun di Mekah itu mengkritik perilaku biasanya. Jadi kritik sosial terhadap masyarakat Mekah yang saat itu benci banget sama Rasulullah, benci banget dengan dakwah Nabi. Ini tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya. Contohnya tadi tuh wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian ayat lain contohnya tabbat yada abi lahabiu watab. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kan kritikan semua, Pak. Kritikan semua. Kenapa? Karena mereka ini adalah pola hidupnya hedonis. Al-Hakumut Takatsur juga kemarin saya sampaikan, itu juga kritikan kan? Kritik sosial kan? Itu kalau di Mekah itu Allah merespon bagaimana merubah akhlak suatu kaum lewat Quran. Kritik lagi, kritik lagi, kritik lagi. Sifatnya sosial. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah, sekalipun dia kritikan, tapi biasanya bersifat pribadi. Kalau Mekah bersifat sosial, kalau Madinah bersifat pribadi. Kenapa begitu? Karena beda kultur, beda sosiologi antara Mekah dengan Madinah saat itu. Kalau di Mekah ada nabinya, tapi perilakunya masih jahiliyah karena belum banyak yang beriman. Jadi kritik sosial tuh ayat-ayat turunnya itu. Tapi kalau di Madinah itu banyak banget orang beriman, dan juga sebagian Yahudi. Karena secara aklamasi orang Madinah banyak yang sudah Islam, tapi ada sebagian golongan yang munafik. Kalau munafik itu berarti apa? Casingnya Islam, hatinya kafir. Dikritik oleh Allah, turun tuh ayat-ayat tentang munafik, ya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan sebagainya, ya kan? Kemudian turun surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, dan seterusnya. Itu ayat Madinah tuh kalau kritikan sifatnya itu banyak yang pribadi. Tapi kalau di Makkah itu kultur sosial, kebanyakan kritik sosial. Masya Allah, ini luar biasa nih Quran nih. Saya baru ngomong mukadimah loh, Pak. Ya, baru mukadimah ini. Kenapa? Karena ulumul Quran itu nggak ada matinya itu. Semakin berkembang zaman, ulumul Quran semakin berkembang. Jadi pola penafsiran dulu dengan sekarang ini, ya, esensinya nggak berubah, tapi polanya, ya, yang sedikit mengikuti apa? Perkembangan zaman. Kenapa? Ini kehebatan Quran. Wa ayatul Qur'ani mahdudatun wasababu la tuhdadu. Jadi kalau ayat Quran itu muhaddadah, jumlahnya terbatas, nggak ada ayat Quran nambah. Ada nggak ayat Quran nambah? Lo kagak ada. Nah, kalau ada palsu namanya. Jumlahnya berapa? 6.236 ayat. Dari dulu sampai sekarang nggak boleh berubah itu ayat Quran. Tapi permasalahan kehidupan itu selalu apa? Selalu berubah, bertambah, sehingga penafsiran pun juga sesuai dengan zamannya. Contoh, misalnya dulu Nabi lagi khutbah beliau coba menafsirkan satu ayat Al-Anfal. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Wahai kaum muslimin, kalau kamu mau perang,
mau perang, siapkan dirimu dengan kekuatan, min quwwatin. Kalau mau perang, ya siapkan diri dengan kekuatan. Nabi menerangkan biquwwatin ay birimayatin. Maksud ayat tadi dengan kekuatan, maksudnya adalah persiapkan dirimu dengan panah. Dengan apa? Panah. Nah, ditafsirkan oleh para ulama dulu, oh ternyata panah itu di zaman Nabi adalah senjata tercanggih dibanding tombak, dibanding apa? Pedang dan sebagainya. Oh begitu. Berarti kalau sekarang ini, ya, apakah min quwwatin itu ditafsirkan panah gitu? Zaman sekarang, waduh gawat Pak. Iya kan? Kalau misalnya ada TNI lagi latihan perang atau mau perang, kan bukan panah, nggak mungkin panah, tapi apa? Rudal segala macam, datang orang bego dah tuh, yang pikirannya agak kacau, agak fanatik, ya. Pak TNI, Pak Jenderal, nggak boleh perang pakai apa? Pakai balistik, pakai apaan? Bolehnya hanya panah. Kenapa? Nabi menafsirkan, ya, bahwa min quwwatin lah dengan panah. Apakah Anda lebih hebat dari Nabi? Apakah ini Anda nggak melanggar Nabi? Qaul Nabi, Masya Allah, ini fanatik banget orang ini. Kira-kira begitu nggak Pak pemahamannya Pak? Oh bahaya banget nih, makanya faham itu hati-hati. Berfaham boleh, tapi harus benar fahamnya. Memahami hadis, memahami ayat Quran, nggak bisa tekstual belakang, nggak bisa. Tanya ulama kita. Tanya ulama kita. Kemarin tuh saya share tuh di grup apa tuh? Al-Itisam kan? Gara-gara ada orang salah mamin hadis. Dibaca terjemahnya, dibikin video, katanya nggak boleh. Kalau ada orang datang, kemudian kita sambut dengan cara apa? Berdiri. Wah kacau nih orang nih, saya langsung resah banget nih. Saya dikasih langsung videonya tuh. Ada orang nanya, Ustaz, ini pemahaman hadis ini bener kagak? Langsung saya cari tuh syarah-syarahnya tuh. Komentar-komentar ulama tentang apa? Tentang hadis ini. Ternyata Imam Nawawi mengatakan ini orang salah faham. Kalau ada orang berdiri disambut kemudian dikatakan neraka, itu nggak bisa. Ya kan begini masalahnya kan. Muawiyah di depan rumahnya ada sahabat 2 orang. Jadi datang nih Ibnu Amir sama Ibnu Zubair datang ke rumah Muawiyah nih. Karena Muawiyah belum keluar, duduklah dia di depan berdua nih. Kayak kita kan, rumah kita kan begitu ya, ada bangku terasnya gitu kan. Nah, ketika kharaja Muawiyah, ketika Muawiyah keluar, ya, nah kan pantas banget nih sahabat. Ya. Nah, ternyata Ibnu Amir diri. Nah, satu lagi nih Abdullah bin Zubair duduk aja. Begitu. Kira-kira yang ditegur siapa? Yang duduk apa yang diri? Muawiyah ini justru negor yang diri. Iya. Ya, ijlis, duduk ente. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyum salalahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi begini, kata Muawiyah nih, ente duduk dah, duduk ya. Karena dulu saya pernah dengar, siapa orang yang suka disambut dengan cara berdiri, maka siapkanlah untuknya tempat duduk di neraka. Nah kan gawat ini. Berarti yang bukan diomelin sih, yang ditegur siapa? Yang diri apa yang duduk? Yang diri. Nah, ini kan waduh, kita dapat hadis begini nih. Jangan langsung ambil kesimpulan. Bagaimana komentar ulama tentang hadis ini? Ternyata Imam Nawawi mengatakan yang begitu tuh, yang diancam neraka bukan orang yang dirinya. Orang yang suka kalau dia disambut dengan cara berdiri. Kalau ada dia datang orang nggak berdiri, marah-marah dia. Ya kan? Orang begini tanda kutip gila hormat. Ya kan? Tapi kalau orang misalnya dia datang disambut baik dengan cara berdiri maupun tidak, dia biasa aja gitu. Itu nggak termasuk hadis itu. Sebab apa? Sebab Rasulullah menyambut anaknya Fatimah dengan cara apa? Berdiri. Ini Siti Aisyah nih menerangkan nih, ya. Dalam hadisnya begitu panjang, sambil yang singkat-singkat aja ya, karena waktunya ini. Aisyah cerita, ya. Saya nggak pernah lihat orang yang paling baik penyambutannya, yang paling baik sifatnya, kecuali siapa? Fatimah binti Muhammad. Nah, coba lihat nih, bagus nih hadis nih. Ibu sambung memuji anak sambung. Ibu tiri memuji anak tiri. Siapa? Aisyah. Muji siapa? Fatimah. Aisyah kan ibu sambung Fatimah. Nah, ini hadis
cakep banget nih. Lalu kalau kita cermat ya, melihat teks hadis begitu ya, berarti ada seorang ibu tiri memuji anak tiri. Kalau di Indonesia gimana kira-kira? Apa kata si Aisyah bagaimana radhiyallahu anha? Mengatakan begini, ya. Kalau Fatimah kedatangan Nabi. Kebalikan. Nabi kedatangan Fatimah. Jadi kalau Nabi lagi dengan istrinya, dengan Siti Aisyah, tahu Fatimah bertamu ke rumah bapaknya. Ke rumah bapaknya Rasulullah. Melihat Fatimah datang ke rumah Nabi, belum sampai pintu. Rasulullah sendiri. Faqoma ilaiha wa qabbalaha. Setelah itu Nabi langsung spontan berdiri, nyamperin Fatimah di depan pintu, kemudian apa? Qabbalaha, mencium Fatimah. Ini hati-hati nih nafsirin hadisnya ini. Ya, Fatimah kan udah gede, kok Nabi cium? Yang dicium adalah tangannya Fatimah. Dilihat dari syarah Bukhari, Fathul Bari, lihat juga dari syarah Nawawi. Itu yang dimaksud adalah Nabi bukan mencium sesuatu dari tubuh Fatimah yang apa? Yang hasad jadi naik. Enggak, tapi tangannya. Nah, di sini ada hukum. Berarti sebaiknya kalau ada bapak ketemu dengan anak kandungnya yang lain jenis, yang perempuan, udah balik, kalau bisa jangan mencium sesuatu yang bisa apa tuh? Nah, bibirnya ya dan lain pokoknya. Kalau bisa cari sesuatu yang bisa dicium tapi tangannya. Biar enggak apa itu? Syahwat. Cakep banget nih hadis nih. Masya Allah. Rasulullah berdiri menyambut Fatimah. Fatimah direndeng, ayo nak. Ya, wa ajlasaha, dan Rasulullah menempatkan Fatimah duduk fi maq'adihi, di bangkunya Nabi. Jadi Nabi bangun, kemudian mencium Fatimah, kemudian ngerendeng Fatimah dan mendudukkan Fatimah di mana? Di bangkunya Nabi. Di sini ulama tafsir hadis nih mengatakan bisa jadi rumah Nabi sempit. Tuh, coba tuh sampai segitunya tuh para ulama itu. Rumah Nabi apa? Sempit, dan di situ Nabi sangat memuliakan Fatimah. Tempat duduk Nabi ditempatin Fatimah. Nabi nyuruh duduk sini. Nabi geser dekat pintu. Masya Allah itu. Begitupun selanjutnya ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah. Fatimah melihat Nabi, ayahnya datang langsung berdiri menyambut siapa? Rasulullah, dan juga mencium Nabi sebagaimana Fatimah dicium oleh Nabi. Apanya? Tangannya. Wa ajlasathu, dan Fatimah mendudukkan Nabi di tempat duduk Fatimah. Sama berarti kemungkinan rumah Fatimah gede atau kecil. Masya Allah. Di sini aja Pak nih kita udah terangah tuh. Ini hadis loh Pak. Nabi menyambut berdiri Fatimah. Nabi masuk neraka? Hah? Berani kita bilang Nabi masuk neraka? Nah ini dia, berarti apa? Pemahaman hadis itu nggak bisa teks langsung itu. Makanya kalau ada hadis yang sekiranya secara sepintas itu ya, kita langsung kaget, cari syarahnya. Bagaimana komentar ulama? Takutnya ada hadis pembanding, ya, yang juga apa namanya menerangkan hadis ini, ya. Insya Allah, waduh Pak, ya sampai sini aja dah ya. Kalian kalau memang ada waktu lagi kita terusin lagi ya undang aja dah. Nggak ada yang canda. Ya demikian yang saya sampaikan. Semoga kita semua ini Allah rahmati dengan Al-Quranul Karim. Semoga anak-anak kita ini menjadi ahli Al-Quran, jadi ahli hadis, dan juga ahli agama, dan dia bisa apa namanya, bukan cuma ahli agama sih, artinya bisa berprestasi yang manfaat di dunia wal akhirah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.